Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita belajar di rumah atau daring. Nah, ini adalah bahan yang akan Ibu sampaikan atau materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini untuk anak-anak Ibu semua. Pokok bahasan kita hari ini adalah potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Oke. Nah, jadi di Indonesia itu dikenal dengan negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Kenapa? Karena Indonesia dikenal sebagai negara maritim, yaitu dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Nah, sehingga sebagian besar wilayah Indonesia itu merupakan lautan. Maka selain kekayaan sumber daya alam baik di darat maupun di lautan, sehingga potensi tersebut apa saja yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, dari sumber daya hutan misalnya yang pertama. Nah, itu hutan di Indonesia itu dikenal sebagai hutan hujan tropis. Nah, potensi sumber daya hutan di wilayah Indonesia sangat besar. Itu mencapai 99,6 juta hektar. Itu menurut Kementerian Hutan tahun 2011 atau sebesar 52,3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Nah, artinya lebih setengah hutan lebih setengah dari Indonesia ini berada itu di hutan. Artinya di kebanyakan berarti lebih dari setengah itu hutan hujan tropis. Nah, kemudian luas hutan yang besar itu bisa anak ibu lihat di peta. Kalau di peta itu menunjukkan yang warnanya hijau itu menunjukkan bahwasanya di sana lebih banyak terdapat hutan. Seperti di Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera, Jawa. Nah, namun hutan saat ini itu telah banyak mengalami penurunan. Karena apa? Karena terjadinya alih fungsi, misalnya untuk pertanian, untuk pemukiman penduduk atau perumahan. Nah, sementara itu di Sumatera dan Kalimantan banyak juga kita melihat alih fungsi hutan menjadi pertanian atau perkebunan. Nah, hutan itu memiliki banyak manfaat dan fungsi, seperti tempat menyimpan air hujan, Nah, kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai, danau, hingga pada musim kemarau daerah tersebut tidak mengalami kekeringan. Nah, kemudian yang kedua, tempat hidupnya flora dan fauna, yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Jadi hutan itu ada binatang, di sana ada tumbuh-tumbuhan, kehidupan binatang di sana ada. Dan di hutan itu sebenarnya banyak jenis obat-obatan yang alami yang bisa diperoleh oleh manusia. Nah, kemudian fungsi atau manfaat lainnya itu mencegah terjadinya erosi. Nah, jadi kalau terjadi erosi itu bisa menyebabkan banjir. Kalau tidak ada hutan, kalau kita tidak melestarikan hutan, itu akan terjadi banjir. Jadi jaga terjadinya pengingkisan air. Kemudian menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi itu lebih terkendali. Jadi kalau tidak ada hutan tandus ditebang oleh masyarakat atau manusia yang tidak bertanggung jawab, maka kita tidak bisa menghirup oksigen yang seharusnya kita hirup atau oksigen yang sehat.
ya. Nah, kemudian berikutnya sumber kehidupan bagi masyarakat khususnya penduduk di sekitar hutan ya dari produk yang dihasilkannya. Ya, kenapa bisa sumber kehidupan? Karena di hutan tersebut ya masyarakat itu bisa misalnya menghasilkan apa? Oh, ada yang namanya mungkin kayu jati ya, rotan. Nah, itu bisa menjadi penghasilan bagi masyarakat ya dan masyarakat bisa mengolahnya menjadi barang jadi, misalnya kursi, lemari dan yang lainnya. Nah, ini ada ya potensi sumber daya tambang. Nah, ini ada peta sebaran hasil tambang di Indonesia. Anak-anak Ibu bisa lihat, itu yang ada titik-titik hitam itu merupakan daerah-daerah tambang ya, daerah-daerah tambang yang ada di Indonesia. Ya, buka petanya dan bisa melihat langsung ya karena ini kurang terlalu jelas. Oke. Nah, jadi ya, apa saja sumber daya tambang itu? Ya. Nah, di mana saja itu? Nah, kemudian yang pertama itu ada minyak bumi dan gas ya. Nah, minyak bumi dan gas itu merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri ya, baik transportasi, rumah tangga. Nah, jadi orang tua kalian itu masak menggunakan gas ya, atau kita pakai motor itu menggunakan minyak. Nah, itu diperlukan. Jadi produksi dari energi dan sumber energi itu merupakan tapi jumlahnya itu terbatas. Jadi sebagai masyarakat atau manusia kita harus bisa berhemat ya, hemat energi namanya. Nah, kemudian yang berikutnya ada batu bara ya. Nah, batu bara itu ya digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan ya, misalnya untuk pembangkit tenaga listrik ya, atau untuk keperluan rumah tangga ya, kemudian untuk ya batu bata, genteng, semen, batu kapur. Nah, itu merupakan setelah diolah ya menjadi industri kimia. Nah, sebenarnya cadangan batu bara di Indonesia itu ya adalah sebesar 0,5% dari cadangan dunia ya. Nah, namun dilihat dari produksinya merupakan yang keenam terbesar di dunia dengan jumlah mencapai 246 juta ton. Ya, jadi batu bara itu bisa kita jumpai di daerah Kalimantan, Sumatera, ya. Jadi potensi dari kedua pulau itu sebenarnya sangat besar, ya. Nah, kalau di Sumatera itu letak pertambangan batu baranya itu di Ombilin, ya, yang kampungnya di Sumatera mungkin tahu. Ya, Ombilin atau Sawah Lunto. Nah, kemudian yang di Sumatera Selatan juga ada dinamakan tempat itunya Bukit Asam ya atau Tanjung Enim. Di Kalimantan juga ada namanya Lembah Sungai Berau ya dan Samarinda. Nah, itu sumber daya tambang yang kedua. Kemudian yang ketiga ada bauksit. Nah, bauksit ini merupakan sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Ya. Nah, bauksit ini bermanfaat untuk industri keramik ya, keramik, logam, kimia dan metalurgi. Nah, di Indonesia itu ya potensi bauksit itu cukup besar ya dengan produksinya itu mencapai lebih 1 juta ton ya. Nah, di mana letaknya itu? Letak tambang bauksit itu berada di Kepri atau Pulau Bintan, juga ada di Kalimantan Barat atau Singkawang. Nah, kemudian ada lagi tambang berikutnya ada pasir besi.
Nah, pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen, ya. Nah, itu berada di Jawa Tengah, ya, ada di Sumatera, Lombok, Yogyakarta. Nah, kalau lihat peta itu kelihatan di sana, ya. Ada kode-kodenya yang kita sudah pelajari pada awal-awal kita belajar. Nah, kemudian ada emas, ya. Ada emas, ya, umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan bagi masyarakat. Kemudian ada timah, ya, yang dimanfaatkan sebagai bahan baku logam pelapis, ya, solder, cenderamata dan lain-lainnya, ya. Kemudian ada tembaga, ya, anak-anak ibu bisa baca di sini. Ada nikel, aspal, mangan, balerang dan banyak lainnya, ya. Dan semua itu berada di Indonesia dengan daerah yang berbeda-beda. Nah, jadi yang berikutnya itu sumber daya kemaritiman. Itu berupa perikanan. Ya, perikanan di Indonesia itu dapat dibedakan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Ya, perikanan tangkap itu usaha perikanan penangkapan ikan di habitat aslinya, ya, seperti laut, di danau, berarti sudah ada, nggak dipelihara oleh orang. Sedangkan perikanan budidaya adalah usaha perikanan pengembangbiakan ikan pada suatu tempat tertentu yang kemudian dapat dipanen. Jadi memang kalau yang perikanan budidaya ini adalah yang dikelola oleh manusia atau masyarakat. Memang ada kolamnya, ada tambaknya, ya. Jadi seperti ikan nila. Nah, itu ada dibudidayakan oleh masyarakat. Nah, kemudian ada hutan mangrove, ya, atau hutan bakau. Nah, itu adalah hutan yang berada di rawa payau atau wilayah pesisir atau wilayah yang terpengaruh oleh pasang surutnya air laut. Nah, selain hutan bakau juga banyak manfaatnya, ya. Manfaatnya itu adalah mencegah intrusi air laut, mencegah erosi atau abrasi pantai, mencegah penyaring alami, kemudian sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa satwa. Kemudian ada lagi berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pasir. Nah, itu, ya, di mana saja sebaran dari hutan mangrove Indonesia, ya. Jadi hutan mangrove yang terbesar itu di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, ya. Kemudian ada di pantai utara Pulau Jawa juga ada, ya. Kemudian ada di sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, ya, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan pulau dan beberapa pulau kecil lainnya. Jadi, luas hutan mangrove ini di Indonesia mencapai sekitar 3 juta hektar. Oke. Kemudian ada terumbu karang, ya. Nah, selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kemaritiman atau kelautan di Indonesia. Nah, terumbu karang ini, ya, merupakan batuan sedimen kapur di laut. Nah, itu sangat indah sekali, ya, kalau kita pergi, ya, daerah-daerah laut itu, ya, kalau kita bisa menyelam itu ada berbagai macam ribuan ikan yang indah-indah, ya. Kemudian ada terumbu karang yang bagus-bagus. Nah, itu harus kita jaga agar, ya, tidak tercemar, agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Nah, kemudian di sini juga terumbu karang itu bisa sebagai manfaatnya itu sebagai sumber makanan, bisa sebagai pelindung, ya, sebagai habitat asli biota laut, ya, sebagai penghalang gelombang besar, sebagai objek wisata, ya. Kemudian juga bisa sebagai obat-obatan. Rumput laut itu, ya, berada di dasar laut, ya, di dekat-dekat terumbu karang. Kemudian sebagai bahan baku industri dan perhiasan seperti, ya,
mutiara itu adanya di dasar laut dekat terumbu karang. Oke. Nah, demikian penjelasan Ibu hari ini. Mudah-mudahan anak Ibu apa yang Ibu jelaskan tadi mengerti dan paham ya. Nanti tugasnya kita lanjutkan di WA. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.